Dan Sport Lovers, untuk membahas persaingan di semifinal Piala Dunia 2026, kami sudah terhubung dengan jurnalis Kompas.com. Ada Sam Bagaskara langsung dari Amerika Serikat, tepatnya di New York. Halo Bung Sam, selamat malam waktu Indonesia. Apa kabar? Selamat malam waktu Indonesia. Baik, Tata. Baik, Bung Sam, jadi bagaimana untuk persaingan keempat tim ini di babak semifinal? Untuk persiapannya sendiri di sana bagaimana? Iya, 100 pertandingan sudah digelar sejauh ini di Piala Dunia 2026. Artinya tinggal 4 laga lagi yang akan dimainkan. 4 tim lagi yang tersisa juga. Sebuah kulminasi yang luar biasa untuk Piala Dunia 2026 kali ini. Karena 4 tim yang tersisa adalah 4 tim terbaik, boleh dibilang begitu. Karena secara ranking FIFA, 4 tim ini adalah 4 tim teratas di ranking FIFA terbaru ya. Ada Prancis, ada Spanyol, ada Argentina, dan juga Inggris. Memang secara undian ini sudah dirancang oleh FIFA sejak November di tahun lalu, sebelum undian digelar di Washington DC pada Desember. Artinya 4 tim teratas di ranking FIFA tidak akan bisa bertemu sebelum semifinal. Kalau masing-masing tim ini akan memuncaki grup masing-masing, dan benar, Prancis, Argentina, Inggris, dan Spanyol semuanya berhasil memuncaki grup masing-masing. Dan akhirnya mereka lolos ke semifinal dan saling bertemu. Inggris menjalani pertemuan yang sangat emosional dengan Argentina, dan Prancis akan bertemu dengan Spanyol yang nantinya akan juga terasa sangat emosional, akan memberi kesempatan bagi Prancis untuk membalas kekalahan mereka di semifinal Euro 2024 silam. Oke, baik. Bung Sam, duel yang paling dinanti-nanti ini salah satunya duel Inggris dan juga Argentina. Nah, kalau misalnya kita lihat dari secara statistik, sepertinya Inggris itu lebih memiliki keunggulan ya dalam rekor pertemuan. Iya. Kalau Anda sendiri melihat seperti apa nih? Iya, total kedua tim sudah 14 kali bertemu. Inggris memang secara rekor pertemuan mereka unggul 6 kali menang, Argentina cuma 3 kali menang, dan 5 laga berakhir dengan imbang. Kalau di Piala Dunia, 2 tim ini terhitung 5 kali bertemu, dan Inggris juga unggul tipis 3 kali kemenangan, sementara Argentina 2 kali kemenangan. Memang pertemuan Argentina-Inggris ini akan sangat emosional, akan sangat ikonik juga, karena sejarah Piala Dunia selalu memunculkan cerita-cerita menarik dari pertemuan antara Inggris dan Argentina. Orang tentunya ingat bagaimana sihir Diego Armando Maradona mengalahkan Inggris di tahun 1986 Piala Dunia di Meksiko. Kala itu Maradona memproduksi 2 gol paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia. Yang satu tentu gol tangan Tuhannya Maradona, gol yang kontroversial sekaligus ikonik kala itu. Juga dia mencetak gol of the century, salah satu gol terhebat Piala Dunia. Dia melewati beberapa pemain Inggris, meliuk-liuk, menembus pertahanan Inggris, dan akhirnya melewati juga kiper Peter Shilton kala itu. Jadi sebuah cerita yang ikonik. Kala itu Argentina menang 2-1 atas Inggris, dan akhirnya melaju sebagai juara Piala Dunia 86. Dan pertandingan di 86 itu hanya 4 tahun setelah ada perang di Falkland War ya. Jadi ada muatan politis juga waktu itu. Dan cerita dari Inggris Argentina lagi yang menarik, tentu orang ingat di 98 Michael Owen membuat gol yang hebat banget. Kala itu gol soloran juga, dan David Beckham dikeluarkan oleh wasit asal Denmark Milton Nielsen karena kena kartu merah, karena waktu itu dia menyepak Diego Simeone yang boleh dibilang agak sedikit pura-pura, sedikit diving karena jatuh di sepak Beckham. Dan itu menjadi cerita-cerita dan bumbu-bumbu menarik. 4 tahun setelahnya di Korea Jepang, Beckham akhirnya menebus itu semua dengan 1 gol lewat penalti dan memenangkan Inggris kala itu di Piala Dunia 2002. Ya, Bung Sam, tentu dari keempat tim ini masing-masing punya keunggulannya sendiri-sendiri. Tapi siapa nih Bung yang paling diunggulkan dari keempat ini? Apakah Prancis, Argentina, Spanyol, atau Inggris? Secara ranking FIFA sekarang Prancis ada di paling atas, di ranking pertama, dan Prancis punya rekor yang sempurna, masih 6 pertandingan, 6 kemenangan. Sebuah rekor yang bagus, dan 16 gol dicetak, 2 hanya kebobolan. Prancis sejauh ini muncul sebagai tim yang secara performa boleh bilang paling mantap, dan mereka bisa selalu menemukan solusi ketika pertandingan seolah ada melawan mereka. Contohnya ketika melawan Paraguay, mereka kesusahan menembus pertahanan Paraguay dengan tie war yang dilakukan Paraguay, tapi mereka tetap berhasil menemukan gol lewat penalti Kylian Mbappe. Saat itu Prancis punya kualitas
punya penyerang-penyerang yang bisa membuat perbedaan. Selain Kylian Mbappe, tentu kita ingat ada Ousmane Dembele. Mbappe sekarang sudah 8 gol dan Ya. Dembele sudah mencetak 5 gol juga. Jadi Prancis punya kekuatan di lini serang mereka, tapi Spanyol tidak boleh diremehkan juga karena mereka punya kemampuan untuk menguasai bola, mencegah lawan untuk membuat peluang berbahaya. Spanyol juga baru kemasukan 1 gol di perempat final kemarin karena kemasukan gol Charles de Ketelaere dari Belgia. Spanyol punya kekuatan pertahanan yang bagus. Ini jadi ujian besar buat penyerang-penyerang Prancis termasuk Kylian Mbappe, Ousmane Dembele dan juga nanti mungkin Bradley Barcola atau Desiree Doué. Oke, Bung Sam, yang juga nggak kalah seru untuk dibahas adalah tentang perebutan sepatu emas. Tadi Anda bilang kalau dari segi ranking Prancis ada di urutan pertama dan mereka memiliki Kylian Mbappe. Tapi jangan lupa Argentina juga punya Lionel Messi menjadi kandidat kuat nih untuk menambah pundi-pundi gol di semifinal nanti. Anda melihatnya seperti apa? Apakah Mbappe atau mungkin Messi kira-kira yang bisa mendapatkan sepatu emas? Betul banget Tata ya, kalau bicara Argentina kalau nggak bicara tentang Lionel Messi, walaupun usianya sudah 39 tahun, tapi sihirnya seperti nggak habis-habis, daya magisnya nggak habis-habis. Kemarin lawan Swiss memang dia tidak mencetak gol, tapi bisa bikin 1 assist. Sebelum melawan Swiss, Messi terhitung mencetak gol 10 pertandingan beruntun di Piala Dunia dia mencetak gol, sebuah pencapaian yang luar biasa untuk pemain seperti dia. Dia sekarang sudah 8 gol, walaupun di Piala Dunia kali ini dia sudah 2 kali gagal penalti, tapi Messi tetap punya peran yang luar biasa di timnas Argentina. Selain sebagai finisher juga dia bisa menyediakan peluang-peluang, membuat peluang bagi rekan timnya. Dan Messi sekarang memimpin daftar jago bersama Mbappe, persaingan yang sangat seru karena dua tim ini dijagokan bakal sampai ke final nanti. Kemarin sempat wawancara juga dengan salah satu fans Argentina di fanzone sini di Rockefeller Center. Dia menantikan betul pertemuan lagi antara Argentina dan Prancis di final ulangan Piala Dunia 2002 di Qatar kemarin karena dia sangat ingin melihat pertemuan lagi ya, adu tajam Messi dan Kylian Mbappe. Yang di Qatar Kylian Mbappe unggul dengan 8 gol, dia dapat sepatu emas kala itu, tapi sekarang Mbappe sudah menyamai bahkan torehan 8 golnya sewaktu di Qatar 4 tahun lalu. Sebuah persaingan yang seru, tapi kita tidak bisa lupakan juga Inggris masih punya Harry Kane dan Jude Bellingham yang sama-sama punya 6 gol di situ. Dua pemain yang juga sangat tajam. Kemarin Kane lawan Norwegia memang nggak bikin gol, tapi Jude Bellingham bisa muncul sebagai pembeda dari lini kedua. Persaingan sepatu emas masih sangat terbuka dan mungkin 3 pemain ini bisa menjadi kandidat kuat yang untuk perebutan sepatu emas karena Erling Haaland sudah tersingkir. Ya, oke, baik, terima kasih Bung Sam atas waktunya. Semoga sehat selalu dan tentunya kita menanti siapa nanti yang akan menjadi pemenang di Piala Dunia 2026. Terima kasih sekali lagi, salam sehat selalu Bung Sam.